Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Irwan Dani di servis jam lancar. Oke bosku, hari ini kita akan mencoba membongkar sebuah jam tangan Alexander Christie. Namun ini sudah remuk ya. Alexander Christie ini sudah remuk. Ini kaca juga sudah acak-acakan, ini sudah hancur ya. Ini kaca sudah hancur. Ini tinggal lepas aja lagi ini ya. Kalau nggak hati-hati ini bisa lepas. Tetapi ini sudah dicoba ganti kaca, susah ya. Untuk mencari kaca Alexander Christie seperti ini susah. Nggak tahu kalau di galerinya atau di counternya mungkin ada ya, tetapi susah banget ya. Kalau kita sebagai tukang servis nyarinya susah banget kaca seperti ini. Karena dia tidak hanya saja bulat, tetapi di ujungnya ini ada lekukan persegi, kemudian juga dia agak cembung ke sana sama cembung ke sini bosku. Jadi susah memang mencari kaca seperti ini. Tetapi ini saya masih ingat ini jam Alexander Christie seperti ini keluarnya sudah sekitar 8 tahun lebih ini ya. 8 tahun lebih sudah ada jam Alexander Christie model gini keluar ya. Dan saya dulu memang banyak juga bawa yang model-model seperti ini. Dan di masanya ini memang laku banget bosku ya, laku banget. Nah hari ini jam ini mesinnya mati ya. Kita akan coba ganti mesin. Mesinnya sudah kita order ya, mesinnya seperti ini sudah kita order. Ini mesin Miyota, nanti lebih jelasnya kita akan coba terangkan mesinnya. Oke, langsung saja kita buka ya, langsung kita buka pennya terlebih dahulu seperti ini. Oke, kita singkirkan dulu pennya. Ini bisa kita perhatikan di sini Alexander Christie-nya di sini 8410 mH ya. Ini besar kemungkinan ini adalah tipenya 8410 ya. Kemudian kalibernya 9T22, berarti dia memakai mesin Miyota 9T22. Di sini sudah all solid stainless steel. Jadi sudah solid stainless steel, jadi tidak akan karatan ya, tidak akan korosi ya. Dan juga di sini water resistnya sudah 30 meter atau 3 atm. Ya, ini seperti ini ya. Dan ini memang bisa kita lihat dia tidak akan karatan dan tidak akan korosi walaupun sudah hampir 10 tahunan seperti ini ya. Ini sepertinya kacanya ini hancur seperti ini karena mungkin jatuh bosku ya. Jatuh mungkin. Ini tinggal jatuh, tinggal pecah hancur aja nih bosku. Ya kaca seperti ini tinggal ngancur aja nih karena susah ini nyarinya. Oke, kita akan coba ganti mesinnya. Ini modelnya congkelan ya. Model congkelan seperti ini kita cukup cari selah lidahnya ya. Kita cari selah lidahnya, di mana bagian lidahnya biasanya kelihatan. Nanti langsung kita coba congkel. Nah di sini bosku ya, ini bisa kita perhatikan, ini adalah selah lidahnya ya. Kalau ada yang buka dari ini kan kelihatan bekas dibuka ini, tapi jelas ini salah ini kalau di sini bukanya, karena ini nggak ada lidahnya di sini bosku ya. Lidahnya tuh di sini. Nah, dia tidak terlalu jelas tapi bisa kelihatan kasat mata. Oke, coba kita lihat, kita buka. Nah, kan kalau dia pas di lidahnya itu mudah bosku ya. Oke. Ini mesinnya Miyota ya, bisa kita perhatikan mesinnya Miyota GT22 ya. GT22 ini dia memakai dual jarum ya, atau tidak pakai skon. Kita coba keluarkan dulu crownnya. Oke, seperti ini. Kita keluarkan mesinnya. Dan model-model seperti ini bosku ya, plat-plat model seperti ini memang paling mudah kena bercak sidik jari seperti ini. Baru nempel saja dia sudah kena ya, tapi tidak ada masalah, nanti kita coba bersihkan. Karena kita memang tidak ada stok sarung tangan ya. Dan juga kalau kerja saya tidak bisa pakai sarung tangan bosku ya. Saya kenapa tidak bisa pakai sarung tangan kerjanya, karena untuk megang alat-alat ini saya nggak kerasa, jadi nggak ketemu aja feelingnya kalau saya pakai sarung tangan bosku. Jadi saya lebih nyaman kerjanya tanpa sarung tangan, tetapi nanti ini kan bisa kita bersihkan ya. Kalau ada bercak-bercak sidik jari ini kan bisa kita bersihkan nanti seperti biasa. Oke bosku, kita buka terlebih dahulu jarumnya seperti ini. Kita buka jarumnya satu persatu. Ini kita congkel aja ya, biar enak kita congkel saja ini.
Dudukannya seperti ini. Ya. Oke. Seperti ini bosku ya, udah selesai. Kita coba lihat mesin barunya. Coba lihat mesin barunya seperti apa penampakannya. Ini mesin lama bosku ya. Ini mesin lamanya, bisa kita perhatikan. Ini mesin lama dan ini mesin barunya. Bisa kita perhatikan bagian belakangnya seperti ini ya. Dia sudah memakai mesin Miyota G9T22. Kemudian baterainya sendiri itu SR616 ya. Jadi baterainya tipis bosku ya. Baterainya tipis banget seperti ini. GT9T22 baterainya SR616 ya, berarti tipis banget. Oke, langsung kita coba pasang. Kita coba pasang sini bosku ya. Barangnya halus-halus nih bosku. Seperti ini. Oke, ini tinggal kita tempel saja. Jadi kalau mesin-mesin seperti ini yang sama dengan mesin bawaan kita ordernya, tinggal tempel begini saja ya, dipaskan di angka 3 kronnya seperti ini. Kalau seperti tinggal didorong aja bosku. Seperti ini dia langsung presisi ya, tuh. Dia langsung presisi mesinnya. Dengan dialnya langsung presisi dia seperti ini. Bisa kita perhatikan ya, langsung presisi. Oke. Kemudian ini karena nggak ada tanggal, tidak ada hari juga, jadi kita langsung saja bosku. Jadi kita nggak perlu putar-putar, kita langsung saja kita pasang jarumnya, jarum penunjuk jamnya seperti ini. Kita pasang penunjuk jamnya terlebih dahulu bosku ya. Seperti biasa, boleh ngacak bosku ya, boleh ngacak, mau dipasang di mana saja. Pertama seperti ini pemasangannya, nanti baru kita paskan, kita tarik kronnya, kita paskan. Pemainnya kita mau di angka 2 atau di angka 3 atau dimanapun ya, yang penting dia presisi di angka seperti ini, angka 3 ya, di jam 3 dipaskan terlebih dahulu di angka 3. Oke, sampai benar-benar presisi seperti ini ya. Seperti ini bosku ya. Nah, setelah presisi seperti ini, kita baru pasang jarum penunjuk menit. Nah, jarum penunjuk menit ini yang tidak boleh bergeser dari jam atau angka 12 ya, penunjuk angka 12. Jadi namanya menit ini harus di angka 12 seperti ini ya. Nah, seperti ini bosku ya. Oke, sudah terpasang. Kemudian kita tinggal pastikan saja jarumnya nempel atau tidak ya. Nanti kita akan coba putarkan. Kita putarkan satu putaran seperti ini. Ada yang ganjel atau tidak. Aman ya bosku ya, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi kemarin banyak juga yang komen bosku ya. Banyak yang komen, banyak yang nanya, Bang, kenapa nggak pakai sarung tangan? Itu kan biasanya kalau nggak pakai sarung tangan ini gampang kotor. Ya, alasan saya yang pertama, saya nggak terbiasa pakai sarung tangan kerjanya. Kemudian juga ketika saya pakai sarung tangan, sudah pernah saya coba, saya tidak sensitif. Jadi apa yang saya pegang itu serasa nggak pas. Jadi itu yang membuat saya kerja tanpa sarung tangan ya. Yang kedua, ini nanti kotor Bang, bagaimana caranya? Ini nanti kotor memang ya, seperti ini kan kotor tuh Bu. Nih ya, ini sengaja kita pegang-pegang seperti ini biar kelihatan ini memang kotor nanti ya, seperti ini.
Tapi nanti ini akan sebelum kita masukkan ke bodi mesin, itu nanti kan kita bersihkan bosku. Kita bersihkan rapi-rapi kembali dan kita lihat satu pun nggak ada lagi yang bekas, baru kita pasang di bodi mesin seperti itu. Jadi tetap kita utamakan kebersihan itu pastilah bosku ya. Seperti apa yang kita bongkar, kita usahakan seperti itu kembali ya. Karena di sini ada pekerjaan yang memang benar-benar pakai feeling bosku ya. Jadi kalau saya pakai sarung tangan, terkadang saya nggak ketemu feelingnya. Oke bosku, kita tinggal bersihkan dan langsung kita masukkan ke bodi mesin. Oke bosku, ini sudah beres kita bersihkan ya, sudah bersih seperti biasa, sudah mengkilap lagi seperti biasa ya, tidak ada kotoran atau bekas sidik jari sedikit pun sudah bersih. Dan tinggal kita langsung pasang ke bodi mesin ya, tinggal kita pasang atau kita masukkan ke bodi mesinnya seperti ini bosku. Oke, kita masukkan saja seperti ini. Seperti ini ya, dan ini kita masukkan bosku. Saya biasanya memang sebelum memasang ini ya atau pembatas mesin, saya memang terlebih dahulu biasanya memasang crown ya. Terlebih dahulu saya crown yang saya pasang terlebih dahulu bosku ya, seperti ini. Jadi setelah crown terpasang, baru saya biasanya memasang penutup bagian pembatas mesin dengan bodi seperti ini ya. Nah setelah seperti ini bosku, kita tinggal pasang ini. Tetapi ini besar kemungkinan kalau memang tidak bisa pakai tangan, jadi terpaksa pakai press bosku ya. Tapi kita coba dulu. Tapi biasanya kalau yang model gini, ada yang bisa pakai tangan, ada yang enggak bosku. Kita coba aja dulu ya. Syukur-syukur bisa bosku ya, jadi kita nggak perlu pakai press. Tapi kalau memang nggak bisa, terpaksa pakai press. Bisa bosku ya. Jadi ini bisa, ini pakai tangan saja, nggak perlu pakai press. Dan kita pasang kembali mesin jarumnya. Kita pasang kembali jarumnya. Oke, seperti ini. Selesai bosku ya, tinggal kita akurkan. Sekarang jam 9:28. Oke, kita putarkan. Tinggal kita akurkan saja jamnya. Oke, setelah kita seperti ini, tinggal kita tekan crownnya. Oke bosku, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan ada yang bisa kita ambil manfaatnya dari channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.